Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini datang dari Mas Riko yang ingin membagikan pengalaman paranormal experience-nya kepada kita semua. Ya, pengalaman itu experience ya. Jadi, bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak. Halo Mr. Chow Sing Sing, perkenalkan nama saya Riko. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan paranormal experience saya yang gak bakal saya lupain seumur hidup. Peristiwa ini dilatar belakangi pada tahun 2016, di mana ini adalah tahun pertama saya mencoba untuk menyewa kontrakan. Karena memang sebelumnya saya tinggal bersama orang tua dan adik saya. Dan alasan saya nyoba ngontrak sendiri bukan karena ada masalah sama keluarga, tapi memang saya ingin berpikir gak ada salahnya saya mencoba hidup sendiri. Lagi pula di rumah orang tua saya selalu ramai sama anak-anak sekolah yang belajar. Maklum, ibu saya ini berprofesi sebagai guru les. Karena memang background pendidikan ibu saya dulu adalah SPG atau Sekolah Pendidikan Guru. Jadi kalau saya pulang kerja ingin istirahat atau santai sebentar di rumah itu, saya agak merasa terganggu dengan kegiatan les di rumah. Jadi saya ngomong baik-baik ke orang tua dengan niat saya mau ngontrak sendiri, dan orang tua saya pun mengizinkan. Saya sendiri adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan advertising di Jakarta Barat. Dan job desk saya itu merangkap banyak hal, mulai dari menginput RAB, merealisasikan giro, follow up klien-klien, dan belum lagi saya juga harus mensurvei objek pajak. Apalagi wilayah monitoring saya se-Jawa Barat dan Banten. Jadi gak jarang pula saya harus pergi berhari-hari untuk keluar kota demi urusan pekerjaan. Setelah hunting kontrakan berhari-hari, akhirnya saya dapat juga rumah kontrakan di daerah Karangtengah, Ciledug, Tangerang. Ya lumayan lah buat biaya sewa per bulannya sebesar 600.000. Itu sudah sama air dan belum termasuk listrik. Sebenarnya harga segini sudah lumayan terjangkau kalau dibandingkan dengan kos atau kontrakan di daerah Kebun Jeruk, dekat dengan kantor saya. Sudah jutaan per bulannya. Maklum harga ibu kota. Dan bagi saya nggak ada masalah juga, karena jarak tempuh saya dari kontrakan ini sampai ke kantor hanya membutuhkan waktu 20-30 menit dengan motor. Denah dari kontrakan ini sebenarnya seperti kontrakan pada umumnya, yaitu 3 sekat. Jadi ada pagar, teras yang berukuran kecil dengan jendela kusennya, ruang depan, ruang tengah, dan ruang belakang yang terdiri dari dapur dan kamar mandi. Pada ruangan pertama saya menaruh TV, PS, dan kipas. Maklum, ini merupakan ruang entertain saya sendiri. Jadi untuk tidur dan beristirahat, saya ada di ruangan kedua. Tidak ada hal-hal yang ganjil setelah saya menempati kontrakan ini pada malam hari. Sampai pada malam ketiga, saya mulai terganggu
dengan suara-suara berisik sampai saya terbangun dari tidur. Suara itu berasal dari ruangan belakang, tepatnya di dapur. Dan anehnya, suara itu selalu terdengar di jam-jam tengah malam, kisaran jam 1 atau jam 2 pagi. Awalnya saya berpikir itu mungkin tikus, tapi janggal karena saya tahu kontrakan itu cukup bersih dan saya termasuk orang yang sangat konsen dengan hal-hal itu, seperti sampah yang selalu saya buang dan gak pernah numpuk berhari-hari di dapur. Tapi lama-kelamaan suara itu seperti terdengar suara wanita yang seperti mengobrol. Dan kejadian itu selalu berulang sampai kurang lebih 1 minggu. Masih pada bulan yang sama, tapi entah di minggu keberapa, saya benar-benar mengalami hal yang sulit saya terima dengan logika di kontrakan ini. Peristiwa itu terjadi pada malam hari. Saya ingat waktu itu hari Kamis malam Jumat. Saya baru pulang dari luar kota. Jadi kontrakan saya tinggal beberapa hari dalam keadaan kosong. Setelah beres-beres mandi dan membersihkan diri, saya nggak bisa langsung istirahat karena malam itu saya harus mempersiapkan presentasi meeting di kantor untuk hari Jumat dengan klien baru. Capek sekali rasanya, gumamku saat itu. Setelah saya rasa cukup untuk presentasi besok, saya langsung mencoba untuk istirahat. Malam itu entah kenapa saya nggak bisa tidur. Pikiran dan hati saya masih gugup untuk meeting besok. Sampai pada jam setengah 1 dini hari, untuk menghilangkan gelisah, saya mencoba main HP. Ya, sekedar iseng-iseng lihat sosial media. Saat sedang main HP, saya ingat posisi saya saat itu duduk bersilah di tengah skat antara ruangan tengah dengan ruangan depan. Waktu itu kondisi lampu ruangan depan dan ruangan tengah sengaja saya matikan. Dan yang menyala hanya dari ruang belakang dan lampu dari teras depan. Maklum, ini sudah jadi kebiasaan saya kalau mau tidur. Cukup dengan tidak banyak cahaya. Sebelah kanan saya saat itu langsung ke arah pintu, dan sebelah kiri saya langsung menuju dapur. Lalu di samping pintu kontrakan terdapat sebuah jendela kusen dan kain gorden biru yang sengaja saya senderin dengan sebuah gitar. Saat main HP, dari sudut ekor mata kanan saya teralihkan dengan kejadian kain gorden yang pelan-pelan mulai bergerak seperti tertiup angin. Dan aneh, semakin saya fokuskan pandangan saya ke arah kain gorden itu, semakin lama semakin kencang kain itu bergerak sendiri. Saya mulai aneh melihat itu karena kipas angin yang ada di depan saat itu mati. Dan saya juga gak merasakan adanya angin. Padahal jarak saya antara kain gorden itu cuma 2-1 meter. Tidak terbesit sama sekali dalam pikiran saya kalau itu adalah gangguan mistis. Jadi saya coba berdiri dan menyalakan lampu di ruangan depan sambil berjalan ke arah gorden jendela yang masih bergoyang. Dan memang saat itu saya menyentuh gorden itu dengan tangan. Tangan saya terasa dingin sekali, seperti hawa dingin atau angin. Tapi hanya berdiam di situ.
Anginnya nggak bergerak kemana-mana. Gak berhenti sampai di situ karena masih penasaran. Saya coba cek keluar. Dari pintu saya berjalan melewati teras sambil mengecek jendelanya dari luar. Aneh, tidak ada angin di luar. Bahkan jendela pun tertutup dengan rapat dari luar. Sementara saya berjalan kembali ke dalam dan melihat gorden. Aneh, gordennya masih bergoyang-goyang dan semakin kencang. Saya mulai menyadari bahwa ini sudah ada yang gak beres. Bermaksud bodoh amat, saya langsung mematikan lagi lampu di ruangan depan. Tapi tiba-tiba setelah saya menekan saklar lampu untuk mematikannya, gitar yang ada di senderan kain gorden itu terjatuh dengan kencang. Jatuhnya aneh, seperti ada yang menendang ke arah saya. Saya kaget setengah mati dan takut. Langsung saya lari ke kamar tengah sambil ambil selimut. Dalam ketakutan saya berpikir bahwa ini kontrakan saya, ini rumah saya. Konyol sekali rasanya kalau saya takut di rumah sendiri. Saya mencoba buat tenang dan beraniin diri untuk sekedar melihat apa yang sedang terjadi di ruang depan. Setelah saya menyalakan lampu di ruang depan, ya benar saja, gitar saya sudah jatuh dengan tak wajar. Jatuhnya lumayan bergeser jauh, sampai dekat di posisi saya berdiri tadi. Setelah saya merapikan gitarnya ke posisi semula, saya langsung tidur dengan kondisi lampu menyala semua. Dan kemudian inti dari paranormal experience saya yang terjadi pada malam itu, saat itu saya entah antara kondisi setengah sadar, antara mimpi atau sekedar alam bawah sadar saya. Semua yang terjadi benar-benar seperti nyata. Saat itu saya yang sedang tidur di kamar tengah dikagetkan dengan suara raungan dari ruang belakang, tepatnya di dapur. Tapi aneh, suaranya seperti wanita yang meraung seperti kucing besar. Sementara suara itu masih terdengar. Ada sesosok makhluk yang berjalan jongkok dengan pelan sambil memperhatikan ke arah saya. Perlahan ia mulai mendekati ke arah saya. Tidak berhenti sampai di situ. Makhluk itu mencoba naik ke atas kasur dan mencoba duduk di atas posisi saya tidur. Astaga, saya baru kali itu melihat sosok makhluk yang sangat mengerikan dalam jarak yang cukup dekat. Semua terlihat dengan jelas sejelas-jelasnya. Sampai-sampai saya masih ingat betul perawakannya itu seperti apa. Makhluk itu sesosok wanita dengan rambut ikal yang kusut sekali. Pokoknya rambutnya berantakan. Dan tidak lupa ada tanduk kecil di dahinya. Makhluk itu bertaring dengan senyum sampai ke telinga. Wow, mulutnya lebar sekali. Saat itu saya juga mencium aroma busuk. Seluruh kulitnya bersisik hijau kehitaman seperti ular. Dan maaf, payudaranya itu menggantung sampai ke bawah, serta kukunya panjang dan tampak kotor sekali. Makhluk itu duduk di atas posisi saya tidur sambil tertawa. Suaranya serak dan melengking tajam. Saya takut sekali.
Saya belum pernah melihat makhluk itu sebelumnya. Dalam ketakutan, saya mencoba memejamkan mata dan mencoba berdoa. Saya berdoa, "Bapa kami." Ya, dalam agama Nasrani, Bapa kami adalah doa yang cukup sakral. Dalam ketakutan yang luar biasa saat itu, saya mencoba untuk berdoa walau terbata-bata. Saya ingat betul, saya seperti orang gagap saat berdoa. Maklum, di tengah ketakutan itu susah sekali rasanya untuk berdoa ataupun berteriak minta tolong. Dan makhluk itu terus tertawa sampai-sampai makhluk itu berkata, "Doa kamu salah," kata makhluk itu sambil melanjutkan tawanya. Oh, jadi doanya Mas Riko ini dikoreksi sama si setan tadi. Rasa takut saya seperti sampai ke tulang. Belum pernah saya setakut itu. Di tengah-tengah intimidasi dari makhluk itu, saya mencoba memejamkan mata lagi, mencoba buat tenang, mengatur nafas, mengingat orang tua saya dan berdoa lagi dalam hati. Memang itu sudah jadi kebiasaan saya dari dulu. Kalau saya lagi gelisah, saya selalu mencoba mengingat orang tua, karena seperti ada support dari batin setelahnya. Setelah saya selesai berdoa untuk kali kedua dengan mental yang cukup tenang, makhluk itu terdiam dan tidak lagi tertawa. Oh, berarti doanya udah bener ini. Makhluk itu lalu berdiri dan betapa kagetnya saya melihat tinggi dari makhluk itu sampai tembus ke plafon kontrakan saya. Kemudian dia pergi berlari menembus dinding. Alhasil akhirnya saya bangun dari keadaan itu. Semua pakaian dan spray di kasur basah kuyup karena keringat saya. Saat bangun saya langsung lari keluar dari kontrakan. Ya, sekedar buat menenangkan diri. Itulah pengalaman horor saya di kontrakan Ciledug. Saya hanya sampai 5 bulan di kontrakan itu, lalu pindah ke kontrakan lain. Setahu saya sampai sekarang tidak ada penghuni yang betah buat tinggal di kontrakan itu. Maksud saya sampai tahunan. Demikian pengalaman horor saya. Maaf kalau ceritanya kepanjangan atau ada kata-kata yang kurang tersampaikan. Dan terima kasih sudah dibacakan. Sukses terus buat podcast horror Next Story. God bless you. Oke, terima kasih kepada Mas Riko yang sudah berbagi pengalaman mistis di podcast horror Next Story. Dan kalau dibilang ceritanya panjang nggak? Panjang sih ya menurut saya. Ya sedengan lah. Nggak pendek juga nggak panjang, tengah-tengah. Dan saya koreksi sedikit. Mungkin saja ya, mungkin saja Mas Riko ini mengalami sleep paralysis, atau bahasa Jawanya itu apa ya, bahasa Indonesianya ya ketindihan gitu. Tapi kalau sampai ada penghuni lain di kontrakan itu nggak betah ya, bisa jadi itu memang beneran ada makhluk itu. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ternyata makhluk itu bisa mengoreksi doa kita. Itu yang agak bahaya itu. Tapi saya juga pernah sih ya, ini kata teman saya waktu di pondok, itu pernah ketemu pocong. Waktu dibacain ayat kursi, pocongnya itu malah ikut baca ayat kursi, malah iring-iringan.
sama-sama hafal. Akhirnya yang lari ya teman saya. Ya, mungkin itu saja cerita pada malam hari ini ya. Semoga kalian semua terhibur atas cerita pada malam hari ini. Sampai jumpa dan selamat beristirahat.